Di awal film diperlihatkan seorang pemuda bernama Juan. Dia berjalan menuju sebuah pertambangan untuk menemui ayahnya yang bekerja di sana. Juan membawakan makan siang untuk ayahnya. Setelah Juan sampai di sekitar lokasi tambang, suara gemuruh terdengar dari lokasi kerja sang ayah. Juan melihat pamannya berjalan menjauh dari lokasi kejadian, dan ketika ia sampai di sana, ia mendapati ayahnya telah wassalam. Juan masih bertanya-tanya tentang kejadian itu. Benarkah ini murni kecelakaan atau ada hal lain? Singkat cerita, pemakaman dilaksanakan. Juan masih tak percaya ayahnya begitu cepat pergi meninggalkannya. Meski sedang berkabung, Juan justru mendapati pamannya sendiri ada main dengan ibu Juan. Tentu saja Juan kesal dan tak habis pikir. Namun mereka berdua tampak biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu Juan mulai curiga dengan pamannya. Dia menduga pamannya ada kaitannya dengan kepergian ayahnya. Namun Juan masih diam karena memang belum punya bukti yang cukup. Sejak saat itu, Juan menjadi pendiam dan tak bersemangat. Teman perempuan yang juga satu sekolahnya juga merasakan ada yang lain dari Juan. Biasanya dia periang dan kini berubah jadi pendiam. Sementara itu di rumah, ibu Juan yang kini menjanda ingin menjalani hidup baru. Namun dia terus-terusan diganggu pamannya. Beberapa kali ibu Juan menolaknya. Namun pamannya selalu saja datang ketika Juan tidak ada di rumah. Sepulang sekolah, Juan mendatangi kembali lokasi tambang. Dia mengatakan untuk bekerja di sana. Namun salah satu teman ayahnya menolaknya. Karena Juan masih terlalu muda dan harus bersekolah. Di sisi lain, pamannya bertemu dengan sekelompok gangster. Di sana mereka berbicara tentang kepemilikan tambang. Dan ternyata sebagian besar tambang dikuasai oleh penduduk setempat. Pamannya diminta membantu gangster tersebut untuk merebutnya. Dan jika rencana mereka sukses, paman ini akan diberi bagian yang cukup banyak. Tak lama si paman menemui para pekerja tambang, dan menceritakan maksudnya tentang wilayah tambang tersebut. Jelas saja para pekerja di sana tak setuju, karena hanya dari sanalah mereka bisa bertahan hidup, dan jika tambang diambil orang lain, bagaimana dengan nasib mereka? Sementara di rumah Juan, pamannya datang ke sana dan membawa beberapa barang. Ternyata pamannya ingin tinggal di sana. Juan yang mengetahui ini tentu marah dan mengamuk. Juan tahu apa niat pamannya yang sebenarnya. Juan lantas pergi meninggalkan ibu dan pamannya. Namun ketika Juan pergi mereka malah mabar sampai Glory. Memang koclok. Esok harinya Juan mengajak teman wanitanya untuk menenangkan diri di sebuah lokasi di sekitaran tambang. Karena sering bersama timbullah percikan cinta antara keduanya. Suatu malam, ia mendengar suara-suara horor dari kamar ibunya. Juan mencoba melihatnya, dan ternyata kalian tahulah apa yang terjadi. Ibunya berusaha meminta maaf pada Juan, dan menjelaskan bahwa dia ingin memulai lembaran baru dan melupakan ayahnya. Juan yang masih yakin jika pamannya adalah dalang kepergian ayahnya, menolak penjelasan ibunya dan Juan masih tak terima dengan apa yang terjadi. Juan yang sudah tak bisa menerima keberadaan pamannya, membakar semua barang-barang milik pamannya. Juan berharap pamannya pergi dari sana. Di sisi lain, paman Juan berbicara pada ibu Juan. Dia mengajak ibu Juan untuk pindah dari sana. Dia juga mengatakan ingin memanfaatkan bantuan para gangster untuk mendapatkan uang, dengan cara membantu mengambil alih tambang. Juan yang kesal karena pamannya tak pergi dari sana, memutuskan untuk pergi dari sana dan tinggal di sekitaran tambang. Beberapa waktu kemudian, paman Juan sedang nongkrong dengan teman-temannya. Namun saat pulang dia didatangi para gangster yang kemarin bersamanya. Para gangster sudah kecewa dan dikhianati karena dia tak berhasil meyakinkan para pekerja untuk menyerahkan lokasi tambang. Dia juga mengaku jika dialah dalang dibalik kepergian ayah Juan. Juan yang kesal ingin membalasnya namun tidak jadi karena ada seseorang yang datang ke sana. Paginya ibu Juan mencari Juan di lokasi tambang, namun Juan justru mengikat ibunya untuk memancing pamannya datang. Beberapa saat kemudian pamannya benar-benar datang untuk menolong ibu Juan. Saat itu juga Juan melakukan hal yang sama yang dilakukan paman Juan kepada ayahnya. Kini paman Juan sudah mendapat balasan atas apa yang dilakukannya. Namun Juan mengalami cedera kaki dan harus duduk di kursi roda. Meski begitu tanah tambang masih aman dari para gangster dan dikuasai oleh warga sekitar,
Gangster masih coba mengganggu namun berhasil diusir para warga yang sudah bersiap dengan alat tambang di tangan mereka, dan film pun berakhir.